Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Lengkong dengan NIM 23071710324. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membahas sedikit tentang perbandingan kelembagaan negara. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep dasar kelembagaan negara. Kelembagaan negara adalah sistem organisasi dan struktur yang mengatur fungsi-fungsi pemerintahan suatu negara. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara, seperti membuat undang-undang, menegakkan hukum, dan mengelola urusan publik. Selanjutnya yang kedua kita membahas tentang lembaga negara dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan yang saling berinteraksi, yaitu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang eksekutif. Eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan. Cabang ini dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Kemudian yang kedua tentang legislatif. Legislatif bertugas untuk membuat, mengubah, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Contohnya, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga tentang yudikatif. Yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan. Nah, selanjutnya kita datang pada klasifikasi lembaga negara. Klasifikasi lembaga negara di Indonesia umumnya didasarkan pada pembagian kekuasaan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ditambah dengan lembaga negara yang bersifat mandiri dan menjalankan fungsi penunjang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Contohnya lembaga eksekutif adalah presiden dan legislatif adalah DPR dan DPD, sementara yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita membahas tentang sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas. Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden memiliki wewenang untuk membentuk kabinetnya sendiri, dan anggota kabinet tidak boleh merangkap jabatan di legislatif. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini ditandai dengan integrasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri kabinetnya biasanya berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas di parlemen. Parlemen memiliki hak untuk menjatuhkan Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem ini merupakan gabungan dari 2 sistem di atas. Kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sementara Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Presiden memiliki wewenang tertentu seperti urusan luar negeri atau pertahanan, sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab atas urusan dalam negeri. Selanjutnya kita membahas tentang perbandingan kelembagaan negara di berbagai negara. Perbandingan kelembagaan negara umumnya melibatkan bentuk negara, kesatuan FT Serikat. Sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial. Sistem kepresidenan, presiden sebagai kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Dan sistem hukum common law, FC civil law. Negara seperti Indonesia menganut sistem presidensial dengan bentuk negara kesatuan. Sementara negara-negara lain bisa menerapkan sistem yang berbeda, misalnya Inggris yang memiliki sistem parlementer. Kemudian yang pertama ada bentuk negara. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang berdaulat dan merupakan pemerintahan tertinggi. Kewenangan diatur secara terpusat, contohnya adalah negara Indonesia. Negara serikat atau federasi terdiri dari negara-negara bagian yang lebih kecil, di mana negara-negara bagian tersebut memiliki kewenangan sendiri yang berbeda dari pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua ada sistem hukum atau common law. Sistem hukum yang didasarkan
pada putusan-putusan hakim sebelumnya atau jurisprudensi dan undang-undang. Contohnya adalah Inggris. Civil law, sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi undang-undang yang tertulis. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang contoh perbandingan negara Indonesia versi Inggris. Di Indonesia ada sistem presidensial, negara kesatuan, sistem hukum civil law. Sedangkan di Inggris ada sistem parlementer, negara memiliki konstitusional, sistem hukum common law. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang perbandingan antara Indonesia presidensial dan Inggris parlementer. Indonesia menggunakan sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan cabang eksekutif yang independen dan legislatif. Sebaliknya, Inggris menganut sistem parlementer di mana raja atau ratu adalah kepala negara simbolis, sedangkan perdana menteri dan kabinetnya yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.